Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Pernah nggak sih kalian tuh ada di fase hidup dimana pertanyaannya tuh cuman dua? Kalau nggak ditanya kapan nikah, ya sama siapa? Terus kalian cuman jawab dengan senyum tipis, aku juga pengen tahu. Oke, di umurku yang segini, ya sekitar 20-an, hampir akhir apalagi ya, udah mau 30, gila, tua banget aku ternyata ya. Pertemananku sudah terbagi menjadi dua. Yang pertama yang udah menikah, ada yang bahagia, ada yang bertahan karena anak, karena keluarga, karena mikirnya kayak, aku nggak mungkin ngulang semuanya dari nol, kenalan orang baru, apalagi kalau aku harus cerai, aku menyandang status duda atau janda. Kalau duda masih enak ya, kalau janda ya nggak enak. Apalagi udah ada anak tuh. Satu lagi, yang masih single, yang memilih untuk masih sendiri dengan berbagai alasan ya. Ada yang nunggu mapan, ada yang lulus kuliah dulu, ada yang nunggu calon yang belum ada yang srek. Ya mereka semua punya alasannya masing-masing. Tapi kalau ngobrolin tentang pernikahan, pertanyaannya tuh nggak jauh-jauh tentang enakan nikah muda dulu atau mapan dulu. Jawabannya sebenarnya dua-duanya nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih unggul. Dua-duanya sama-sama punya resiko. Dan kita itu nggak bisa menjalani dua-duanya terus ngebandingin kayak, oke, aku kali ini akan memilih untuk sendiri dulu, terus aku memutar waktu, terus aku hidup lagi dan memilih untuk, oke, aku nikah muda. Nggak. Kita disajikan pilihan. Zaman sekarang itu pernikahan bukan cuman ijab kabul terus sah. Menjalani prosesi adat dan lain-lain nggak seribet itu dan nggak sesimpel itu. Atau kalian yang penting foto prewed menunjuk awan atau menunjuk pelangi bersama-sama atau foto ala mafia-mafiaan. Enggak, pernikahan itu kayak realita. Yang mana realita itu sudah pasti mutlak adanya jauh dari ekspektasi kita. Banyak banget pasangan muda yang menikah dan mereka udah halal tapi tiap malam itu berantem. Bahkan ada yang udah pisah ranjang, yang satu tidur di luar atau tidurnya udah bokong-bokongan. Cuman karena apa? Uang bulanannya kurang. Atau baru 2 bulan nikah tapi udah sindir-sindiran lewat sosmed, close friend, atau mungkin lewat status WhatsApp, atau mungkin udah blokir-blokiran. Karena mereka mikirnya, kamu dulu nggak kayak gini, kamu berubah. Iya, kamu juga berubah. Salah-salahan. Tapi tunggu, mapan itu juga bukan jaminan. Ada juga yang udah mapan, udah punya rumah, kerjaan juga udah tetap, gaji udah 2 digit, kurang enak apa? Tapi mereka juga ada yang tetap sengsara dalam pernikahan. Karena apa? Karena kesiapan mental itu nggak bisa dibeli. Ada yang nikah karena takut dosa, tapi realitanya adalah malah nambah dosa setelah nikah. Karena apa? Karena kehadirannya bukan sumber kebahagiaan, tapi sumber luka, sumber duka. Menikah itu bukan akhir dari pencarian atau perjalanan. Menikah itu justru awal dari kerjasama. Aku pernah nih kenal sama seseorang, dia udah pacaran lama banget, dan akhirnya menikah karena dorongan dari berbagai pihak biar menghindari zina, menghindari dosa. Tapi 2 tahun kemudian mereka udah cerai. Ternyata yang sulit itu bukan menahan nafsu, tapi menahan ego. Ternyata yang sulit itu bukan sebelum menikah, tapi setelah menikah. Kalau dari aku pribadi, sebelum menikah, karena kita hanya fokusnya untuk ayo nikah gitu. Jadi nggak kerasa tantangannya, tapi setelah nikah, cobaan itu bukan hanya datang dari tetangga, dari saudara, enggak, dari pasangan kita. Menikah itu enggak, ya itu tadi, balik ke awal. Enggak sesuai ekspektasi kita. Kita ngerasa udah kenal pasangan kita luar dalam, tapi ternyata pasangan kita tuh banyak surprise-nya. Rumah udah ada, karir enak, pokoknya hidupnya udah enak. Kalau kita lihat dari luar, ini adalah contoh keluarga yang sudah siap. Contoh orang yang siap untuk menikah dan berumah tangga, punya anak, dan sebagainya. Tapi apa ternyata? Tiap bulan dia konseling ke psikolog. Kalau curhat ke aku, panjang banget chatnya. Karena ternyata dewasa secara ekonomi itu belum tentu mental dan jiwanya itu juga dewasa. Pernikahan itu bukan siapa yang paling cepat, tapi tentang kesiapan. Dan kesiapan itu bukan cuma soal uang. Ya emang uang itu penting, tapi bukan cuma uang. Tapi tentang daya tahan, pengendalian ego, emosi, komunikasi, seks. Banyak. Bukan cuman, oke, aku punya uang 600.000 bisa ke KUA. Oke, aku punya uang sekian bisa ngurus catatan sipil. Oke, aku udah punya rumah, udah punya mobil, kerjaan tetap, oke nikah. Oke, umurku udah 28 tahun, oke nikah. Enggak. Kita bukan berlomba. Nikah itu harus ada pondasinya. Jadi harus dimulai dari niat. Kalau niatnya aja udah salah, udah pasti nyasar. Maksudnya niat tuh gimana, Mbak? Gini, kamu nikah itu kenapa?
mau apa? Apakah kamu nikah itu karena diburu-buru orang tua? Terus kalau misalnya kamu emang mau nikah, apakah kamu bener-bener mau bangun rumah bareng sama orang itu? Apa kamu nikah karena takut kesepian? Apa kamu nikah karena takut, aduh aku udah terlanjur lewat 25 tahun, gimana nih? Jadi niatnya adalah alasan kenapa kamu mau nikah. Kalau mau niatnya bagus, kamu itu harus mengenal pernikahan itu. Mau apa sih di pernikahan? Pernikahan tuh seperti apa sih? Belajarnya gimana Mbak? Kan tadi kita nggak bisa membandingkan hidup kita 2 kali kan? Dari lingkungan sekitar. Baca, lihat, peka terhadap sekitar, coba lihat saudara, coba lihat orang tuamu, coba lihat kakak atau adikmu yang udah nikah duluan. Karena niat itu bagaikan pondasi di dalam rumah tangga. Jadi mau rumahmu segede apapun, sebagus apapun, semewah apapun, perabotannya banyak, tapi kalau pondasinya itu rapuh, rumah sebagus apapun, semewah apapun tetap akan runtuh. Banyak orang nikah tuh karena udah waktunya, pacarannya udah kelamaan, udah umurnya, tapi lupa buat nanya ke diri sendiri. Aku ini beneran siap? Atau cuman ngerasa nggak enak karena tiap kumpul keluarga ditanya-tanya terus? Jadi balik lagi ke pertanyaannya, mau nikah muda atau nunggu mapan? Jawabannya ada di kamu. Tapi satu hal yang pasti, jangan pernah nikah karena takut dan jangan merasa gagal karena kamu belum pernah menikah. Dan jangan pernah merasa gagal karena kamu belum nikah-nikah. Menikah itu bukan suatu tanda kalau kamu berhasil. Begitupun juga kalau kamu masih single, itu bukan suatu tanda kalau hidupmu itu gagal. Kita semua punya garis waktunya masing-masing. Ada yang nikah umur 22 tapi cerai, ada yang nikah umur 17 tahun tapi ternyata tersiksa di dalam pernikahannya. Tapi ada juga yang nikahnya muda tapi langgeng-langgeng aja, enak-enak aja. Ada juga yang nggak nikah-nikah, tiba-tiba nikah umur 41 tahun tapi langgeng selamanya. Kita nggak ada yang tahu. Semua itu tuh nggak ada yang jamin, nggak ada yang jamin kalau kamu sudah sukses, uangmu banyak, terus kamu nikah juga kehidupan pernikahanmu akan sukses. Yang bisa jamin itu semua siapa? Ya kamu sendiri. Seberapa siap kamu untuk hidup bersama, untuk tumbuh bersama, untuk saling kompromi. Karena balik lagi ya, tadi aku bilang kalau pernikahan itu kerjasama antara kamu sama dia, saling kerjasama buat kita harus kerjasama buat nurunin ego biar kita nggak berantem terus. Kita harus nurunin ego buat kita mulai komunikasi biar apa yang mengganjal dari masing-masing di diri kita itu bisa kita obrolin dan kita cari jalan keluarnya. Jadi ingat teman-teman, nikah itu tempat untuk kerjasama. Dan kerjasama itu butuh kesadaran, bukan paksaan. Aku tahu kita semua tuh pengen cerita yang indah, termasuk aku. Aku juga pengen punya kehidupan rumah tangga yang enak-enak aja, lempeng-lempeng aja, ekonominya bagus, pasangannya setia, nggak aneh-aneh. Kalaupun ada surprise kecil ya itu bukan surprise yang bikin kita gedek gitu ya. Tapi balik lagi, hidup adalah kombinasi antara ketidakpastian dan keberanian. Dulu Uus pernah bilang sama aku gini, nikah itu kayak medan perang. Jadi nggak ada santai-santainya ternyata. Ternyata itu benar. Tak kira kayak seminggu setelah nikah tuh kok Mas Uus bilang gitu ya? Dari mana medan perang? Medan perangnya dimulai setelah aku berpikir itu. Sampai detik ini aku masih ada di medan perang. Atau mungkin orang tua kita juga masih ngerasa di umur mereka yang udah 50 atau 60 tahun juga ngerasa mereka tetap masih ada di medan perang. Yang kita nggak tahu finishnya kapan, musuhnya siapa. Tapi kita kena tembakan terus. Balik lagi, nikah muda itu bisa jadi mapan, bisa jadi bagus juga. Tapi kalau nunggu mapan dulu juga boleh. Bisa jadi enak, bisa jadi nggak enak. Semua punya resikonya. Jadi kalau sekarang kamu belum nikah, tenang, kalem, jangan buru-buru. Mbak, orang tua aku udah marah-marah, lalalalalala, tenang. Hadapi itu dengan kepala dingin dan tenang. Ojo semruwet, ojo semruweng. Karena apa? Karena nikah itu bukan siapa yang paling cepat. Ini bukan harus buru-buru, harus cepet-cepetan. Yang penting kamu tahu kenapa kamu menikah. Bukan cuman dengan siapa kamu menikah. Ini tamparan keras buat kalian yang halu-halu seperti aku, kayak sering tulis di komen gitu ya, istrinya Suga atau istrinya siapa, artis-artis K-pop itu. Balik lagi, kamu harus tahu kenapa kamu menikah, bukan cuman dengan siapa. Jangan nikah karena takut ketinggalan. Menikahlah ketika kamu siap untuk jalannya sejajar, bukan saling tarik-tarikan. Gimana? Setelah mendengar penjelasanku, otak kalian sedikit makin semruwet ya, bagus. Kalau kalian tim mana? Tim yang nikah muda atau nunggu mapan dulu? Kasih tahu aku, silakan kalian diskusi di kolom komentar. See you in the next video, bye.